Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semua pengikut yang setia sampai hari kiamat. Salam hormat kepada Bapak dosen dan salam sayang kepada semua teman kami. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bapak Kepala Dusun yang beliau sendiri juga perangkat desa, juga mewakili Kepala Kampung Notoharjo 17A. Ya. Pada kesempatan ini insya Allah ini akan eh, kami bertanya berkenaan dengan produk hukum di Kampung Notoharjo. Sebagaimana sudah kita maklumi, namanya tempat manapun itu kan pasti ada aturan ya, terus ya, ada tata tertib, ada peraturan yang dibuat di kampung tersebut yang tujuannya sebenarnya untuk teratur, sebenarnya supaya disiplin apa ini yang harus dilakukan, apa hak-hak yang mereka akan dapatkan, yang tujuan pokoknya adalah untuk keamanan, ketertiban di kampung Motoharjo khususnya begitu. Nah, untuk meningkat acara kita ini, kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Sehat ya ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Langsung aja ditanya ini Pak Ya, Kepala Dusun berkenaan dengan jenis-jenis produk hukum yang diterapkan di Kampung Notoharjo ini. Ya. Ya. Mohon penjelasannya ya supaya kami sebagai salah satu warganya ya ada dapat pencerahan, bisa menjalankan ya. Betul. Walaupun Ya. saya begini belajar sebagai misalkan mahasiswa, ya tetap harus taat aturan di di kampung begitu ya. Mohon dijelaskan tentang produk hukum yang ada di Kampung Notoharjo khususnya. Bagaimana? Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Heri Suprianto. Alhamdulillah menjabat sebagai Kepala Dusun di Kampung Notoharjo, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah ini. Terima kasih atas pertanyaan tadi. Insya Allah akan saya bantu untuk sedikit menyampaikan tentang 5 jenis produk hukum yang ada di Kampung Notoharjo itu sendiri. Jadi produk hukum yang pertama yaitu peraturan kepala kampung. Nah, tentunya untuk peraturan kepala kampung itu peraturan yang tertinggi di kampung yang dibuat bersama oleh kepala kampung dan BPK yang berdasarkan kepada partisipasi masyarakat. Peraturan kampung dibuat untuk mengatur urusan rumah tangga kampung, ruang lingkupnya hanya berlaku di kampung itu sendiri, peraturannya dibuat untuk kampung itu sendiri. Yang kedua, itu jenis produk hukum yang ada di kampung, peraturan kepala kampung. Nah, untuk peraturan kepala kampung ini memuat materinya sebenarnya berdasarkan dari peraturan kampung itu tadi. Jadi kayak peraturan kampung berdasarkan aspirasi dari masyarakat pun itu menjadi pokok utama sebagai peraturan kepala kampung. Dan yang ketiga itu peraturan bersama kepala kampung. Untuk peraturan bersama kepala kampung ini peraturan yang dibuat bersama oleh 2 atau lebih dari kampung dan dibuat oleh kepala kampung itu sendiri untuk menjalin hubungan antar kampung. Dan yang keempat, produk hukum yang ada di kampung yaitu keputusan kepala kampung. Keputusan kepala kampung ini dibuat bersifat individual dari kepala kampung itu sendiri, seperti penjabaran teknis, pengangkatan umpama dari siapa yang akan dijadikan perangkat kampung itu sendiri. Dan yang kelima, produk hukum yang ada di kampung yaitu keputusan Badan Permusyawaratan Kampung atau yang dinamakan BPK. Jadi keputusan Badan Permusyawaratan Kampung itu sendiri ini dibuat untuk ibaratnya untuk mengatur dari anggota dari BPK itu sendiri. Jadi tata tertib dari
kinerja atau teknis dari BPK itu sendiri hanya berlakunya untuk BPK. Jadi seperti itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dikit aja ya. Boleh. Ini ya. berkenaan kan ada produk-produk hukum yang terjadi ya. Ya. Nah, itu kalau di masyarakat ya apa semuanya nurut Bapak? Tentunya namanya masyarakat beragam. Jadi ya. ada yang sebagian mungkin enak kalau kita kasih pengarahan, ada sebagian yang mungkin hanya diam, ada yang sebagian mungkin sedikit agak berbelok kalau kita arahkan. Cuma namanya masyarakat tentunya punya sifat dan watak masing-masing, tapi kita juga kembali lagi, namanya kita hidup di negara ini, tentunya ada peraturan di semua tempat pun ada. Jadi peraturan kita tinggal di kampung ya peraturan harus ya sesuai di kampung itu sendiri kita tinggal. Seperti itu. Kita hanya mengarahkan ke masyarakat supaya ini loh peraturan yang di kampung yang Anda tempati seperti ini. Begitu. Untuk yang misalkan ada anak-anak muda yang ini kalau di kampung ini ada kasus-kasus narkoba apa tidak ini? Alhamdulillah. Setahu Bapak. Selama saya menjabat, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Jadi dikatakan kondusif Mas Ian. Untuk hal-hal yang seperti narkoba itu sendiri alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini untuk seterusnya lah, mudah-mudadan aman ya. Aman. Para pemuda tidak kena narkoba dan barang-barang yang terlarang lah intinya. Betul. Mudah-mudahan generasi muda tetap punya sehat lahir dan batinnya lah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian Bapak dosen dan teman-teman semuanya, demikian ini yang bisa kami sampaikan, kami tanyakan sama beliau produk-produk hukum yang di kampung kami Noto Harjo. Mudah-mudahan apa yang sudah ditetapkan di sini dari peraturan desa, peraturan dari kepala kampung dan juga peraturan bersama kepala kampung yaitu antar desa ke desa atau kampung ke kampung, mungkin jelas ada kerjasamanya dan juga ada keputusan kepala kampung, itu semuanya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu ya Pak ya. Dan kepada Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kampung Noto Harjo ini dan segenap perangkatnya, kepala desa dan perangkatnya dan segenap warganya selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.